Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan tentang limit fungsi trigonometri. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari limit fungsi trigonometri untuk metode substitusi dan beberapa rumus ikas trigonometri untuk menyelesaikan bentuk-bentuk yang perlu dimodifikasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Kalian dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan rumus. Ya, jadi nanti ada beberapa rumus, ya, beberapa rumus yang harus kalian ketahui dan kalian pahami untuk menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri. Kemudian manfaat ya dari pembelajaran limit trigonometri ini, yang pertama adalah digunakan untuk mentransfer uang di kartu ATM. Ya, jika uangnya memiliki batas minimal atau saldonya memiliki batas minimal pengiriman. Kemudian dalam suatu pabrik, nah itu suatu pabrik dapat memproduksi minimal barang dalam satu hari. Gitu, ya. Sebelum kita masuk ke inti materi, ada beberapa materi yang harus kalian ingat kembali. Yang pertama, sifat-sifat limit. Jika limit fx untuk x mendekati suatu nilai c, maka hasilnya adalah kalian substitusikan c ke dalam fungsinya tersebut. Ya, kalian substitusikan nilai c ke dalam fx. Ya, jika nilainya merupakan bilangan real, maka kita katakan bahwa bilangan itu adalah hasil dari limitnya. Tetapi jika hasilnya adalah bentuk tak tentu, yaitu bisa 0 per 0 atau tak hingga min tak hingga, berarti kalian harus memodifikasi bentuk itu. Kemudian limit k, suatu konstanta dikali fx, hasilnya adalah, nah bisa kita keluarkan nilai k dikali limit fx untuk x mendekati c. Yang terakhir adalah limit fungsi perkalian. Nah, kita bisa jabarkan menjadi limit dari hasil kalinya. Ya. Limit fx kali gx sama dengan limit fx dikali limit gx. Kemudian beberapa identitas trigonometri, ini banyak sekali sebetulnya rumus-rumus identitas trigonometri, kurang lebih ada sekitar 27 ya, termasuk rumus sudut negatif, rumus sudut ganda, rumus sudut setengah, rumus penjumlahan, rumus perkalian ya. Kalian harus ingat lagi materinya di kelas 11. Yang pertama, sin negatif x sama dengan min sin x ya. Ada ada cos negatif x, ada tan negatif x, kalian harus pahami. Kemudian tan x sama dengan sin x per cos x, kemudian ada cos 2x, itu ada 3 rumus. Yang pertama 1 min 2 sin kuadrat x, lalu 2 cos kuadrat x min 1, dan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini selalu kalian ingat karena akan selalu dipakai untuk menyelesaikan soal. Kemudian rumus penjumlahan ya, ada 4 ya, tapi di sini hanya ada 2, yaitu cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Kemudian cos A min cos B, ingat di sini ada min di depan, ya. Min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah
rumus limit trigonometri khusus untuk X mendekati 0. Ya, kalau kita sebelumnya di metode substitusi kan X mendekati suatu nilai C ya. Bisa V per 2, V per 4, dan seterusnya. Tapi di materi ini khusus limit X mendekati 0. Ya, limit trigonometri untuk X mendekati 0. Nah, ini adalah rumus dasar ya yang kalian harus ingat ya, kurang lebih ada 6 atau nanti ada modifikasinya lagi. Nah, sebetulnya untuk menemukan rumus-rumus ini itu ada prosesnya ya, menggunakan teorema Apit, menggambar lingkaran di dalam kartesius dan sebagainya ya. Tetapi kita tidak mungkin untuk membahas itu satu persatu, maka kalian ingat-ingat saja rumus-rumus basic ya, rumus dasar ini untuk menyelesaikan nanti soal ya. Kita lihat yang pertama, limit X per sin X untuk X mendekati 0, ini hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi limit rumus limit X mendekati 0 yang hasilnya 1 itu ada beberapa. Kemudian kebalikannya, limit sin X per X juga 1. Nah, ada limit X per tan X juga 1. Kebalikannya, limit tan X per X itu 1. Nah, kemudian ada sin X per tan. Nah, itu juga 1. Perhatikan di sini semua bentuknya adalah sin dan tan. Tidak ada cos ya. Jadi kalau nanti kalian menemukan bentuk limit dalam bentuk kosinus, berarti kalian harus memodifikasi dulu. Memodifikasi bentuk cos menjadi sin atau menjadi tan supaya nanti diarahkan ke rumus-rumus ini. Kemudian secara generalisir maka kita bisa sebutkan, bisa katakan limit sin AX per tan BX itu sama dengan A per B atau koefisiennya yang kita pakai. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau misalkan kita satu ini ya, contoh nomor 1 atau rumus nomor 1, jika kita substitusikan 0 ya, X-nya kita ganti 0 kan jelas 0. Sin X-nya kita ganti 0, sin 0 kan jelas 0 juga. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung kan bentuknya tak tentu 0 per 0. Tapi di dalam teorema Apit ya, jika dijelaskan lebih lanjut, ini nilainya akan mendekati 1. Nah, jadi nanti kalau kita substitusikan nilai sin X dan tan X itu harus 0 ya, kecuali cos X ya, karena cos 0 itu kan 1 ya, seperti itu. Nah, kalian pahami dan kalian ingat-ingat rumus dasar dari limit trigonometri ini. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Oke, contoh soal nomor 1. Limit sin 4x per x ya, untuk x mendekati 0 ya. Nah, kita langsung saja sebetulnya bisa menerapkan rumus tadi ya. Rumus tadi. Jadi ini kan sin AX per x ya. Langsung kita bisa coret aja. Kalau kita substitusikan kan ini sin 4 kali 0 sin 0 per 0 ya. Tapi bentuknya sin lalu bisa kita coret, maka hasilnya adalah 4. Ya, ini langsung kita coret, hasilnya 4. Mudah ya. Kemudian soal nomor 2. Sin 2, limit sin 2x per tan 6x untuk x mendekati 0. Oke ya. Limit di sini menggunakan sifat nomor 6 tadi, maka sin per tan ya. Maka langsung kita bisa coret juga. Sisanya adalah 3 per 6. 3 per 6 atau 1 per 2. Ya, seperti itu. Di sini kita belum menemui bentuk cos ya. Nanti kita akan menemui bentuk cos. Oke, yang selanjutnya limit sin kuadrat x per x pangkat 3 plus x kuadrat. Ya. Perhatikan di sini bentuknya. Yang atas trigonometri, yang bawah adalah bentuk aljabar. Ya, yang pertama kita bisa jabarkan dulu.
Kita faktorkan bentuk yang bawah, x pangkat 3 plus x kuadrat. Kita keluarkan x kuadrat kali x plus 1. Ya. Sampai sini kita jabarkan lagi. Sin kuadrat x adalah sin x dikali sin x. Dan yang bawah, x kuadrat adalah x kali x. Nah, maka menggunakan sifat rumus nomor 1 tadi, sebetulnya kita bisa mencoret ini. Sin x dan x ini kita coret, hasilnya 1. Sin x dan x ini kita coret, hasilnya juga 1. Maka sisanya adalah yang atas 1, yang bawah tinggal x plus 1. Kemudian kita substitusikan, untuk 0-nya x yang sama dengan 0, maka 1 dibagi 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian hanya mengingat rumus yang basic tadi. Kemudian, oke, ini contoh nomor 4 ya. Di sini ada bentuk cosinus, hati-hati ya. Limit 1 min cos 2x per tan kuadrat x untuk x mendekati 0. Nah, di sini sudah ada bentuk tan. Yang jadi masalah adalah di sini ada bentuk cosinus 2x. Ya, maka kita harus memodifikasi bentuk cosinus ini supaya berbentuk sinus atau tan. Seperti apa? Oke, yang pertama kalian ingat rumus sudut ganda untuk cosinus. Kita pilih yang tidak muncul cosinus lagi, yaitu kita pakai 1 min 2 sin kuadrat x. Ya. Hati-hati di sini ada min, ya, jadi pakai kurung. Nah, 1 min 1 di sini, kalau kita kurungnya dibuka ya, 1 min 1 kan 0. Ya, ini habis 0. Lalu min ketemu min plus. Maka sisanya adalah menjadi 2 sin kuadrat x per tan kuadrat x. Nah, ini sudah muncul sin per tan. Ya, sebenarnya bisa sini sama-sama kuadrat, bisa langsung kalian coret. Ya, seperti ini. Atau bisa kalian jabarkan dulu. Sin kuadrat itu adalah sin kali sin, tan kuadrat adalah tan kali tan. Ya, maka kalian coret, hasilnya adalah 2. Ya, jika masih belum paham silahkan pause videonya. Dan kemudian untuk latihan soalnya ada kuis, silahkan kalian kerjakan di buku tugas dan wajib dikerjakan di buku tugas. Ya, soal nomor 1, 2, 3 silahkan pause videonya untuk menulis soalnya di buku tugas sampai nomor 4 dan 5. Jika ada kesulitan, silahkan bisa langsung bertanya kepada Pak Guru, bisa lewat Twitter atau lewat WA. Oke, itu adalah pelajaran hari ini tentang limit fungsi trigonometri untuk bentuk khusus, yaitu untuk x mendekati 0 menggunakan rumus-rumus dasar yang kalian sudah pelajari tadi. Oke. Mungkin itu di video kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja sosial